Tak ada sesuatu yang sangat menyenangkan selain hal itu memunculkan senyum pada wajah orang lain, terutama wajah orang yang kita cintai. Assalamualaikum sahabat santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan kata-kata mutiara dari Raden Ayu Kartini. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Tak ada sesuatu yang sangat menyenangkan selain hal itu memunculkan senyum pada wajah orang lain, terutama wajah orang yang kita cintai. Kutipan tersebut adalah kata-kata mutiara dari Raden Ayu Kartini. Kutipan tersebut mencerminkan esensi kebahagiaan yang bersumber dari kemampuan kita untuk membawa kegembiraan kepada orang lain, khususnya mereka yang menduduki tempat istimewa dalam hati kita. Dalam ungkapan ini disoroti bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada pencapaian pribadi atau keberhasilan materi, tetapi lebih pada kemampuan kita untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Konsep ini merangkum esensi kedermawanan, kebaikan, dan empati dalam hubungan sosial. Melihat senyuman di wajah orang yang kita cintai menjadi puncak kepuasan, karena hal itu menjadi manifestasi konkret dari dampak positif yang dapat kita berikan kepada orang lain. Kutipan ini mendorong kita untuk mengevaluasi arti sejati dari kebahagiaan, menekankan pentingnya bersikap baik, peduli, dan menjadi penyemangat dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dalam konteks yang lebih luas, ungkapan tersebut juga merangsang pertimbangan tentang bagaimana interaksi positif dan kasih sayang dalam hubungan personal dapat menjadi pilar kebahagiaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kutipan ini memberikan inspirasi untuk menjalani kehidupan dengan penuh kasih, menciptakan lingkaran positif yang dapat memperkaya pengalaman hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Jika ada orang yang tidak senang terhadap kita, kita dapat melakukan beberapa hal untuk mengatasi atau meredakan konflik. Yang pertama adalah refleksi diri. Evaluasi perilaku dan tindakan kita untuk memastikan kita tidak sengaja menyakiti atau merugikan orang tersebut. Jika iya, minta maaf dan berkomitmen untuk berubah. Yang kedua, buka komunikasi. Ajak bicara orang tersebut dengan tulus. Dengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami perspektif mereka dan jelaskan niat positif dari tindakan atau kata-kata kita. Yang ketiga, minta maaf jika diperlukan. Jika kita menyadari kesalahan atau adanya ketidaknyamanan yang disebabkan oleh tindakan kita, jangan ragu untuk meminta maaf. Yang keempat, pertahankan ketenangan dan hindari merespon dengan emosi negatif. Hal ini dapat membantu mencegah eskalasi konflik. Yang kelima, temukan kesamaan dan poin positif. Fokus pada kesamaan dan poin positif yang mungkin kita miliki. Menciptakan titik persamaan untuk memperbaiki hubungan. Yang keenam, beri ruang. Jika orang tersebut membutuhkan waktu untuk merenung atau meredakan emosi, berikan mereka ruang tanpa mengejar atau memaksa. Yang ketujuh, bertindak sesuai norma sosial. Pertimbangkan norma sosial dan etika dalam interaksi. Hindari perilaku yang dapat merugikan atau merendahkan martabat orang lain.
Kedelapan, melibatkan pihak ketiga. Jika usaha personal tidak berhasil, pertimbangkan melibatkan pihak ketiga yang dapat membantu mediasi dan memberikan perspektif netral. Kesembilan, bersikap empatis. Cobalah untuk melihat situasi dari perspektif orang lain. Memiliki empati dapat membantu kita memahami perasaan dan motivasi mereka. Kesepuluh, bersedia menerima perbedaan. Akui bahwa setiap orang memiliki perbedaan pendapat dan nilai. Jika perbedaan itu tidak dapat dihindari, jaga sikap terbuka dan saling menghormati. Selalu ingat, penyelesaian konflik membutuhkan waktu dan usaha bersama. Kejujuran, empati, dan kesediaan untuk berubah dapat membantu membangun hubungan yang lebih positif. Berikutnya, kita akan mencoba membahas tentang bagaimana membuat orang lain merasa senang. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah ekspresikan apresiasi. Berikan pujian dan tunjukkan apresiasi terhadap prestasi atau kualitas positif orang lain. Kedua, dengarkan dengan tulus. Tunjukkan perhatian dan dengarkan dengan penuh perhatian saat orang lain berbicara. Menunjukkan bahwa pendapat dan perasaan mereka sangat dihargai. Ketiga, bantu mereka. Berikan bantuan atau dukungan ketika orang lain membutuhkannya, baik dalam hal tugas sehari-hari atau saat mereka menghadapi tantangan. Yang keempat, sampaikan kebaikan. Sebarkan kebaikan dengan tindakan kecil, seperti membuka pintu, memberikan senyuman, atau memberikan kata-kata positif. Yang kelima, hadiah kecil. Berikan hadiah kecil atau kejutan yang sesuai dengan selera dan minat mereka. Keenam, hormati privasi. Hormati ruang pribadi dan waktu sendiri orang lain. Menunjukkan penghargaan terhadap kebutuhan dan batasan mereka. Yang ketujuh, ajukan pertanyaan positif. Tanyakan tentang hari baik mereka atau minat mereka. Menunjukkan ketertarikan dan menghargai kontribusi mereka dalam percakapan. Kedelapan, berbagi kegembiraan. Bagikan momen kegembiraan dan tawa bersama untuk menciptakan kesenangan positif. Yang kesembilan, berikan dukungan emosional. Berikan dukungan emosional saat mereka mengalami kesulitan atau merasa tertekan. Yang terakhir adalah tunjukkan keterlibatan. Ikut serta dalam aktivitas yang mereka nikmati, atau tunjukkan keterlibatan aktif dalam hal-hal yang penting bagi mereka. Dengan menerapkan kombinasi sikap positif, perhatian, dan kebaikan, kita dapat menciptakan lingkungan yang membangkitkan kebahagiaan dan membuat orang lain merasa dihargai. Dari kutipan kata-kata mutiara Raden Ayu Kartini tersebut, kita akan mencoba untuk menggali hikmahnya. Namun, sebelum itu, alangkah indahnya kalau kita ngopi dulu. Mantap! Baiklah, yuk kita lanjutkan. Tak ada sesuatu yang sangat menyenangkan selain hal itu memunculkan senyum pada wajah orang lain, terutama pada wajah orang yang kita cintai. Hikmah yang dapat kita ambil dari kutipan tersebut adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya bersumber dari pencapaian pribadi atau kepuasan diri, tetapi juga dari kemampuan kita untuk membawa kebahagiaan kepada orang lain, terutama orang-orang yang kita cintai.
Dalam memberikan kegembiraan kepada orang lain, kita dapat menemukan makna yang lebih mendalam dalam kehidupan dan merasakan kepuasan yang berkelanjutan. Pesan ini merangsang kita untuk menjalani hidup dengan sikap empati, kebaikan, dan kasih sayang, menciptakan lingkaran kebahagiaan dan saling memperkaya. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk selalu berbuat kebaikan dan membuat orang lain merasa senang. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman dan pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.